Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi jama'a fi hadzal maqam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bahwa Nabi Qurbana benar hidayahnya kamu melakukan menulis singkat dan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Kasih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qadam ya alim Allahumma salli ala rasulillah tawbatan nasuh syahadat syahadu. Adaman afabihi barakati umihi rabbul bidarwin. Amin radhiyallahu anhu wa ankum radhiyallahu anhu. Syakik al-Balaqi annahu qala ana Ibrahim bin Adham yamsi fi aswaqil Basra sama an-nas ilaihi faqalu ya Rasul Allah Ta'ala qala bihi ud'uni astajib lakum wa nahnu mundu dahrin para jamaah Bapak hadirin yang saya hormati ya khusus Sahabil Bait para jamaah keluarga terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Fatah kemudian beserta jajarannya sebagai wilayah yang saya hormati Bapak RT8 yaitu Bapak Mario Alhamdulillah terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita telah bersama-sama berkumpul bertemu kembali sebagaimana sama maklum setiap Senin diadakan kali dari rumah untuk malam ini kita berangkat di rumah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir mudah-mudahan Allah memberikan sehat dan afiat panjang umur dalam taat ibadah, diampunkan segala dosa kita, terima amal ibadah kita, berkah iman Islam sampai di akhir hayat kita. Orang tua, karuhun, guru-guru, muslim-musliman dan para rahmatullah yang berada dalam kuburnya mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syakik al-Balqi dari saya Syakik al-Balqi annahu qala sungguhnya beliau telah berkata karena ada Ibrahim bin Adham Sayyid Ibrahim bin Adham yang beliau berjalan di aswaqil Basra di pasar yang ada di Basra. Pada kemudian berkumpul anasu manusia banyak ilaihi kepadanya. Kalau mereka berkata ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, Innallaha Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala qala telah berfirman di kitabnya pada kitabnya Ud'uni astajib lakum, kata Allah, memohonlah kepadaku astajibu maka ijabahlah aku lakum buat kalian. Wa nahnu dan kami semua mundu dahrin bertahun-tahun aku memohon kepada Allah tetapi fala yastajibu enggak diijabah. Ini ada apa? Jadi ini hikayat para jamaah yang pada awalnya ini hikayat dari Syakik al-Balqi. Syakik al-Balqi ini gurunya Syekh Hatim al-Asor, gurunya seorang wali. Sebab Hatim al-Asam juga
Taunya beliau diangkat wali, dipanggil oleh Syekh Al-Balkhi. Maka yang namanya waliullah, para jamaah, tidak ada yang tahu bahwa itu orang waliullah kecuali wali lagi. Mal ada yang tahu, bahkan orangnya seorang wali tidak sadar bahwa dia itu wali. Taunya wali nanti dari wali lagi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku waliullah itu bohong lah. Sebab itu wali rahasia Allah, nggak ada yang tahu kecuali wali desa, wali murid, wali nikah juga saya itu mah tahu semua. Kemudian karena Ibrahim bin Adham, teman Syekh Al-Balkhi, wali juga, yamsi bi aswaqil Basrah. Di waktu itu beliau masuk ke pasar, jalan kaki di pasar yang ada di Basrah. Bapak-bapak kenal nggak Basrah? Basrah Kufah. Basrah itu ibu kota Irak. Lalu dikit. Bahkan kalau melihat di kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, apa? Ini masih dalam hadis, dunia itu seperti burung, kata hadis Qurtubi. Kalau burung lagi terbang, sayapnya rusak, satu aja, kecuali dua-duanya, pasti burung bagaimana? Jatuh. Dunia itu seperti burung, sayapnya itu ada Basrah sama Kufah. Jadi kalau pengen tahu di mana sayapnya dunia, yaitu Basrah sama Kufah. Kalau perang sudah hancur Basrah Kufah, wallahu a'lam, seperti burung rusak sayapnya. Ini Pak, ini lagi menjelaskan kiamat. Secara zahiriyah itu dunia seperti burung, sayapnya dunia Basrah Kufah. Kalau sayap dunia sudah hancur, seperti burung rusak apanya? Sayapnya, pasti udah jatuh. Maka di Timur Tengah sudah diunas sampai kiamat mal berhenti perang. Udah diunas ya. Timur Tengah sampai kiamat mal berhenti perang. Coba kita perhatikan. Ya. Agak berhenti perang. Sekarang udah kelihatan dengan Iran, Amerika. Jadi begitu sudah jadi sunatullah. Nah, perang. Bentar. Cerita dikit ini. Setelah ada di mana di pasar Basrah, Fatama Anas ilaihi, orang banyak pada nyamperin. Gak ada ulang besar, pada nyamperin tuh tukang dagang terutama. Biar pada laris. Kalau mereka ini yang nyamperin orang banyak ngomong, ya Aba Ishaq. Jadi panggilannya Aba Ishaq. Jadi telah kasih apa? Anak paling tua. Inna Allah Ta'ala, kata Aba Ishaq, kata manusia yang banyak tadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala qala fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Bahaya Aba Ishaq, Allah kan telah berfirman, ud'uni astajib lakum, memohonlah kepadaku nanti aku dijabah. Kan Allah begitu. Wa nahnu mududahrin nadu parasibulana. Ini udah bertahun-tahun memohon kagak ijabah. Ini manusia. Jadi ini mengaduknya, memohon kepada Allah tapi nggak dijabah. Ini ada apa? Udah pernah kita begitu hati? Udah seleh bacaan loh. Susah juga.
Begini Pak, di kitab Hikam pengarangnya Syekh Ibnu Athaillah Ibn setiap doa pasti ijabah. Setiap kita memohon kepada Allah pasti Allah ngasih. Ma'inkan janji. Cuman ngasihnya Allah itu kadang-kadang tidak sesuatu yang kita pinta. Sebab Allah lebih mengetahui maslahat dan enggaknya yang kita pinta. Kalau kita yang minta kan nggak tahu. Pokoknya minta aja. Tahu masalah enggaknya kan kita nggak tahu. Jadi Allah itu pasti kalau kita mohon pasti Allah ngasih. Cuma ngasihnya itu pasti kepada hal yang lebih maslahat buat kita. Maka kita ini kalau mohon jangan suudzon nama Allah. Ini lambat teman ini. Itu jangan. Pasti Allah ngasih. Cuman Allah itu ngasih kadang-kadang tidak sesuatu yang kita pinta. Ngasihnya itu pasti Allah yang lebih maslahat buat kita. Sebab kita itu nggak tahu kepada hakikat yang kita pinta ini maslahat nggak tahu berarti. Allah pasti tahu. Untuk begini dah logikanya. Malaman kita bangun jam 3 tuh. Ngapain? Mohon ya. Minta duit. Duit tuh. Kalau udah judulnya duit kan semangat ya. Minta duit tuh. Nggak biasa bangun. Yang kita pinta duit. Nah udah begitu, jarak sehari 2 hari kita keluar tuh dari Mustika mau ke kantor. Tahu-tahu begitu nongol ke jalan raya itu dari utara, kencang banget itu mobil. Kita ditabrak mobil. Alhamdulillah badan kita selamat, motor selamat. Begitu. Semalam itu bukan minta selamat kan? Minta apa? Minta duit kan? Nah ijabah doa itu bukan duit. Nah itu selamat. Sekarang bandingin. Gak pilih aja. Mending kita minta duit, dikasih duit tapi ketabrak mobil mati. Mending minta duit ditabrak mobil selamat. Begitu aja udah. Minta duit gak ditabrak mobil gitu ya. Dapat duit gak ditabrak gitu. Itu bukan milih. Begitu tuh. Jadi biar yakin Allah itu pasti ngasih yang lebih maslahat buat kita. Yang lebih maslahat kadang-kadang bukan yang kita pinta. Pasti diijabah. Makanya kalau kita dapat doa dari mana-mana, bacanya kudu karena Allah. Kalau bacaan karena Allah, dunia akhirat pasti dapat. Kalau bukan karena Allah semata-mata dunia, kita bisa kurik, nggak minta lagi, capek-capek. Nah contohnya, kita mulon dah, kemana mulon? Ke Banten dah. Ya. Jadi umpamanya biar lancar usaha. Dari Banten baca dapat dari Kiai dikasih. Nih biar cepat kaya, baca asma Allah. Apa Kiai? Ya Goniu. Kan Goniu itu yang maha kaya Allah. Berapa kali pakai 7.777 banyak tuh baru. Goniu 7.777. Ini benar kalau bercanda nggak ya? Silakan baca. 7.777. Setiap malam Jumat bacanya. Berapa Jumat? 41 Jumat. Gak boleh putus. Jadi setiap malam Jumat bangun malam sebanyak 41 Jumat. Ya Goniu
7.777 manyun semua. Bisa ya? Dibacakan tuh ya. Kalau niatnya minta kekayaan semata, dengan baca itu, begitu dapat 41 Jumat masih miskin-miskin juga, bisa berhenti itu bacaan. Untung capek. Kan begitu kita. Baik. Tapi kalau niat ibadah enggak, dunia akhirat Pak. Udah niatin ibadah kan asma Allah itu kan kudu apa semua kudunya. Barang siapa yang hafal asma Allah dari ya Allah ya Rahman ya Rahim selanjutnya dakhala jannah, masuk surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada apa enggak? Kayak orang ya. Aku aja enggak. Itu baca itu. Barang siapa yang hafal asma Allah yang 99 100 nama Allah, sama nama Allah, dakhala jannah, udara lagu surga. Begitu tuh. Ya jadi main lagi pada doa. Jadi kalau kita baca doa, niatin ibadah, sababnya itu diperintah sama Allah. Kalau sudah dulu ibadah, pasti punya akhirat. Kalau judulnya semata-mata tujuan dunia, hanya dunia, itu pun kalau buru-buru. Yang kedua, kalau agak lambat, kata Ibnu Athaillah, ijabah. Jangan buruk sangka sama Allah, husnudzon. Bisa jadi sengaja Allah lambatin ngasihnya, Allah itu senang mendengar jeritan kita. Senang tuh. Kalau senang kan otomatis gak perlu dikasih. Erin, enak ini mintanya. Begitu, senang Allah dengan jeritan kita. Kadang-kadang kita kalau baca doa itu kata Ibnu Athaillah begini Pak. Kalau memohon kepada Allah pengen buru-buru ijabah, sebelum Allahumma lidah, kosongin dulu hati dari selain dari Allah. Gitu Pak. Sebab yang menghalang ijabah itu adalah awaik, sesuatu yang ada di hati selain daripada Allah, itu jadi halangan. Jadi sebelum Allahumma, kosongin dulu di hati. Kan di hati banyak isinya Pak. Pengen apa tuh? Pengen banyak duit, pengen mobil, pengen motor, pengen anu tuh. Nah sebelum ucap Allahumma, keluarin dulu tuh. Setelah kosong, isi hati kita yang ada Allah. Nah begitu mulut lafaz Allahumma ya Allah nyambung di hati ada Allah, cepat ijabahnya tuh. Bisa nggak begitu tuh? Saya ada. Itu sulit Pak untuk ngosongin jiwa itu. Maka sudah ada riyadhah, artinya latihan. Maka kita yang namanya pentingnya punya guru itu membimbing hati di dalam segala hal. Begitu. Ini Syekh Ibnu Athaillah pengarang kitab Hikam. Begitu. Belajar. Mungkin kalau sekali dua kali susah juga berarti. Nah, kudu ngeluarin isi hati, nah sulit Pak. Setelah kosong nggak ada semua tuh. Hanya Allah di hati kita tuh. Begitu mulut ngucapin Allahumma, nyambungkan di hati Allah. Cepat tuh ijabahnya. Kan kita makan Allahumma hati mau kemana baik? Ya. Iya, ya boro-boro begitu lagi sholat ya emang pada khusyuk itu. Ya, sholat apalagi pikiran lagi banyak, keder lagi sholat. Keder, udah pernah keder? Sering. Makanya biar nggak keder, paling enak menjadi penumpang. Makmum, ya enak pokoknya jon-jon dah yang namanya penumpang. Walaupun Bapak bisa khusyuk di rumah sendirian,
di rumah kalau sholat benar-benar khusyuk. Tapi aneh kalau ke masjid meleng. Udah pernah begitu? Kamu nggak percaya pisan itu? Dewekan justru malah keder. Ini masih andainya di rumah bisa khusyuk tapi sendirian. Kalau ke masjid anehnya meleng. Bagaimana tuh mending meleng di masjid, mending di rumah khusyuk? Mending meleng di masjid. Nah itu. Kalau di rumah walaupun khusyuk satu pahala itu kalau benar Fatihah. Kalau ke masjid kayak Fatihah kayak apa? Karena tanggung jawab imam. Dan masuk pas saya juga 27 derajat ke masjid. Maka bawaannya kalau ke masjid memang berat. Ya. Berat. Sahabat Ansor Pak ngadu sama Nabi masalah berjamaah. Beliau ini punya rumah dari rumah ke masjid 1.000 meter sih. Di sini kemana kira-kira 1.000 meter? Nah itu. Jadi tiap berjamaah itu berabe, dia nggak punya kendaraan. Kalau sekarang ada Grab apa ya? Kaki jalan kaki sampai ngadu sama Nabi, ya Rasulullah. Ini berabe kalau berjamaah jauh, ya kilo. Itu ya rumah yang di sana saya mau jual. Saya mau beli di depan masjid, boleh enggak tuh? Nanya begitu tuh sahabat. Boleh enggak beli tanah dekat masjid? Mana mau dijual? Nabi belum jawab, belum ada hukum. Munajat kepada Allah, turunlah ayat Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu Pak. Yang kaitan dengan berjamaah, naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah, aku tulis ma qaddamu, kelakuan yang kamu lakukan, wa atharahum, dan aku tulis langkah-langkah kamu ke masjid. Jadi dihitung Pak langkah dari rumah ke masjid, dihitung. Lahirlah hadis dari keterangan itu, man ata masjid dan min makamin ba'idin. Barang siapa yang datang ke masjid dari tempat yang jauh, pahala lebih besar daripada orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Begitu. Itu kok gak jadi Pak sahabat berdua yang ono. Beli lagi. Nggak jadi. Yang lebih jauh. Langkahnya. Beli lagi yang lebih jauh. Karena langkahnya jauh, dihitung itu langkah demi langkah. Sehingga lahirlah ala ukhbirukum, kata Nabi, apakah aku tidak kabarkan? Salah satu asya, ada 3 hal Pak, bisa menghapus dosa dan kesalahan, bisa meningkatkan derajat kita kemuliaan. Atau isbabul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu ketika malas nyentuh air. Udah pernah? Nyentuh air malas, saking dinginnya mungkin. Tapi tetap disempurnakan wudu, disempurnakan itu wudu. Nah, menyempurnakan wudu ketika kita malas nyentuh air, jadi kifarat dosa. Yang kedua, wa khutwatul masajid, langkah demi langkah menuju berjamaah sholat ke masjid. Jadi kifarat dosa, jadi peningkatkan derajat kita kemuliaan di sisi Allah. Yang ketiga, intizar sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Sholat apa tuh? Sholat sunat. Sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu jadi kifarat dosa dan jadi meningkatkan derajat kemuliaan kita di sisi Allah. 3, menyempurnakan wudu, banyak langkah ke masjid atau majlis taklim. Kemudian nomor 3, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Itu emang berat juga, tapi berat-berat ini ukurannya iman juga, iman.
Udah kembali lagi dah. Ini enggak ketanda. Bagaimana ya Abah Ishaq, kata orang pasar nih, berijabah-ijabah. Wala jawab Abah Ishaq, ya ahlal Basrah, orang Basrah, matat qulubukum fi asrati asya. Allah enggak buru-buru ijabah itu sebab mati hati kalian di dalam 10 perkara. Hati kalian mati. Nah, kalau mati maka buru-buru berfungsi, mati. Makanya ukuran segala-galanya itu hati. Hati kalau sehat, Pak. Kalau sehat hati, pasti anggota badan kita itu kelakuan kita sehat. Dari mana matinya hati? Dengan apa matinya hati? Dengan kerasnya hati. Dari mana kerasnya hati? Dari dosa. Sebab dosa itu Pak dalam kitab Kasfil Ghibiyah, apabila salah seorang hamba mengerjakan satu dosa, maka ada titik di hati, titik hitam. 2 kali dosa, 2 titik, 3 kali dosa, 3 titik. Berdosa-dosa penuh itu hati dengan titik hitam. Kalau sudah hati penuh dengan titik hitam, maka itu hati kotor, kehalang dengan titik tadi. Kalau sudah penuh dengan halangan itu, maka sinar Allah itu tidak nembus kepada hati. Berbalik, karena hatinya kotor. Tempat pandangan Allah itu hati, Pak. Hati manusia. Sekarang Allah memandang hati manusia, tapi sudah terhalang kotor. Lah pasti udah jadi keras. Kalau keras itu adalah sakit. Sakit kalau hati kalau sudah sakit, udah rusak. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar berarti sakit rohani. Sakit rohani itu Pak, hatinya sakit. Idza saluhat sa'iru jasadi fa idza fasadat. Kalau hati sudah keras, sudah sakit, maka anggota badannya pasti sakit. Sakit anggota badan bukan berarti sakit jasmani, tetapi tingkah kelakuan manusia sudah pasti tidak baik karena hatinya tidak baik. Ini hati kembali lagi. Jadi enggak buru-buru ijabah karena hatinya mati. Pakai baju saja bunuh mana bisa diijabah? Hati kalian mati. Mana al-awal yang pertama nih matinya? Arabtumullaha walam tuaddi haqqah. Yang pertama kata Abah Ishaq, Arabtum, kalian kan kenal Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Walam tuaddu haqqah, tapi kalian tidak melaksanakan hak Allah. Kena sama Allah tapi banyak yang ditinggalkan hak Allah itu. Ngaku aja bareng-bareng. Ya. Itu begitu. Tuhan kita Allah, tapi banyak hak Allah, berarti kewajiban buat kita banyak ditinggal. Karena faktor yang lain banyak. Begitu Pak. Sekarang contohnya jauh-jauh aja, jangan jauh-jauh. Bumi yang paling mulia, tanah maksudnya, adalah masjid. Tidak ada lagi. Tanah yang paling mulia di sisi Allah adalah tanah yang di atasnya dibangunkan masjid. Tanah yang paling jelek yang di atasnya dibangunkan pasar. Itu paling jelek tanah. Kira-kira kita betah di masjid, betah di pasar? Gitu aja udah. Ya, kemudian kita ukurannya begitu. Ketahuan masjid mah emang bangunan paling mulia dari mulai tanya mulia. Tapi kita kadang-kadang kan orang betah di masjid. Betah enggak? Di kitab dakwah utama dijelaskan Pak. Ini diri kita itu munafik apa mukmin benar? Coba aja kata tadi masuk masjid.
Kalau masuk masjid, begitu di masjid seperti burung ada di sangkar, nggak mau diem, berarti munafik. Kalau diri kita masuk masjid tenang seperti tenangnya ikan di akuarium, berarti belum benar. Sekarang kita betah di masjid. Udah, itu tadi betah di pasar, betah di masjid. Kayak betah di pasar kayaknya. Begitu Pak, di ukuran tauhid begitu. Kita bareng-bareng aja. Jadi kita ini kenal sama Allah, tapi banyak hak-hak Allah, berarti kewajiban buat kita banyak yang ditinggalkannya. Itulah jadi penghalang menurut Abah Ishaq untuk mendapatkan segeranya ijabah doa. Jadi simpulnya apa nomor 1, kita garis tengah aja, jangan berhenti berdoa. Jangan Pak, sabab semua itu usaha. Wallahu yaghdabu in tarakta su'ala wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah itu benci kepada hamba yang jarang minta. Jadi Allah itu senang kalau sering diminta. Beda dengan anak Adam, justru anak Adam benci sama orang yang suka minta. Sekali mengasih, kedua kali ngasih, ketiga kali nggak bisa minta mulu. Gitu. Kalau mah justru sering dipindah itu senang. Maka jangan berhenti kita doa, terutama kita habis sholat, memohon kepada Allah. Masalah ijabah itu hak Allah, ya. Kewajiban kita memohon. Masalah segala dan menjadi ijabah itu hak Allah. Mudah-mudahan lewat takbir kita sekarang ini kita masuk ahli doa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ya, siangga sama karena di rumah lagi kumpul banget, pada sakit Pak. Ini ada dari Gunung Gede, dua-duanya mana nggak ada saudara dari kemarin. Di musim benar baca tadi panas, jadi nggak tega melihatnya juga. Begitulah Pak. Mohon maaf, mudah-mudahan baru diangkatnya Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, Pak Jelani, enggak minum dulu ini minum. Pengalaman duduk. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma alamin hamdan yafina wa yafi nikmahu wa yafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Allahumma barik wa usi sawaba ma qaranahu min kalamikal hakim wa barakama ta'alanahu min kalamikal qadim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah hadratin habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadatina wa min bakrin wa rahmatan wa ali wa barakatuh sahabah wa tabi'in man tabi'ahum min yawmiddin illa radhi wa syadai wa salamatul rasyidin wa ila rabbil musyrikin wa alaina ajma'in. Berbina muslimin wa muslimat usah ila arwahil madkurin. Allahumma kullahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'akrim nujulahum wa wa'sim manqalahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hutrah min hubarin niran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.